warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sobat Manajemen. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu zona mahasiswa zaman sekarang yang menggunakan AI. Nah, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa, tentunya keren sekali, yaitu bersama Ibu Desi. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Gimana ini Ibu? Sekarang teknologi terus berkembang ya Ibu. Berkembangnya pesat teknologi juga banyak dampak nih terhadap mahasiswa. Contohnya dengan adanya AI yang paling menonjol nih ChatGPT, juga ada aplikasi Gamma. Bagaimana nih Bu pendapat Ibu, tanggapan Ibu ya sebagai dosen yang menghadapi mahasiswa yang mengerjakan tugas kurang lebihnya ya hampir 50% atau bahkan lebih menggunakan 100%. menggunakan AI tersebut ya Bu. Pendapat, pengalaman. Betul Ibu. Pengalaman seperti di kelas bukan? Gimana itu? Gimana Bu? Ya sebenarnya AI itu ya memang tidak bisa dihindari karena itu adalah kemajuan teknologi, mahasiswa juga semakin canggih. Kalau zaman saya itu nggak ada itu, bikin PPT, tinggal klik, tinggal bikin prompt langsung keluar 8 slide jadi. Ya seperti kejadian mata kuliah saya, nggak diedit, muncul Gamma, temanya nggak jelas. Seperti itulah. Ya kita harus bijaksana dengan teknologi itu, karena kita nggak bisa menghindari, kita harus bijaksana, harus bisa. Itu kan sarana untuk mempermudah, tapi bukan berarti kita 100% harus menggunakan. Di dosen pun juga tidak bisa melupakan, maksudnya tidak bisa mengelak dari keberadaan itu. Tinggal bagaimana kita harus bijaksana dengan teknologi itu. Mahasiswa boleh menggunakan AI, tapi ya diatur lah sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Kalau tugasnya bikin makalah, ya nggak semua itu tugas buat makalah tema manajemen keuangan, fungsi dan tujuannya langsung dilebok deh, nggak diedit, dijadikan presentasi. Allah. Nah itu Ibu, permasalahannya kan terkadang mahasiswa itu tidak bisa mengatur. Adanya AI ini membuat mereka kayak langsung ya udah ini tuh yang penting tugas saya selesai, dikumpulkan ke dosen. Itu bagaimana sih Bu caranya ngebuat kita nih sebagai mahasiswa sekiranya nggak langsung copy paste, tapi ada istilahnya parafrase gak sih Bu? Iya. Gitu. Itu gimana caranya ngebuat membangun statement di diri mahasiswa bahwa AI ini hanya alat bantu untuk mereka gitu. Ya harus disadarkan lah. Cuma masalahnya mahasiswa sekarang itu kan generasi Z. Tipikal generasi Z itu ya yang unik, yang dikit-dikit, ya tahulah. Nadila generasi Z kan, saya generasi milenial. Generasi milenial itu nggak kenal AI, baru kenal HP. Saya itu sejak kuliah semester berapa itu akhir-akhir. Pasti Nadila kenal HP sejak SD, bahkan Betul. bayi sudah pegang HP. Seperti itulah, karena perbedaan generasi seperti ini, tinggal dosen pun harus bisa memberikan contoh seperti apa. Atau enaknya kita buat tugasnya menulis tangan saja ya. Tulis tangan itu maksudnya yang gimana Ibu? Bikin artikel tulis tangan. Oh iya. Semua sekarang berbasis tulis tangan sepertinya. Biar mahasiswa itu kemarin juga di dosen itu ada diskusi yang kenapa sih mahasiswa sekarang itu kalau disuruh bertanya diam saja, disuruh ngerjakan soal nggak maju, baru ketika dikasih kalau kalian nggak ngerjakan ini nggak dikasih nilai, yo nggak maju juga. Jadi kita dosen itu
iki sing salah dosene, apa aku mau ada masalah apa sih dengan mahasiswa. Jadi banyak PR yang harus karena generasi Z ini yang generasi unik dan perlu penanganan yang unik juga. Jadi ya pesannya buat mahasiswa manajemen ya, khususnya semua semester ingat, boleh pakai AI tapi jangan keterlaluan. Itu saja pesannya. Berarti sekarang mahasiswa itu tingkatnya udah akut ya Bu, penggunaan AI itu. Akut banget. Kadang itu ada yang malah kalau di skripsi itu kan ada tes Turnitin. Turnitin itu mereka tahu cara mengelabuinya. Jadi yang dimasukkan untuk dicek Turnitin itu tulisannya itu sudah dikasih titik, dikasih spasi. Jadi ketika diolah itu Turnitinnya kecil. Tapi ketika dibaca gak nyambung sama sekali kata-katanya. Tapi karena itu sistem, dia nggak tahu karena tidak terjadi plagiasi, otomatis Turnitinnya lolos. Jadi mahasiswa itu memang unik, canggih, semua tutorial ada di YouTube. Ya dosen ini yang ya harus lebih kreatif juga untuk mengarahkan mereka ini. Sekarang kenapa sih kelasmu itu kok nggak pernah aktif dan kreatif ini 3A ini? Introvert sih kayaknya itu Bu. Introvert Atau enggak memang mereka tuh kurangnya percaya diri sih. Salah satunya itu, salah satu faktor utamanya juga itu sih Bu. Kadang kan apa ya, dosen ada yang memang ngebuat mereka kayak aku mau maju nih, tapi ada kayak mau maju takut salah, diem ini malah tambah salah. Intinya kak ya kurang percaya diri. Minimnya literasi juga Bu. Kelasmu sudah jadi bahan pembicaraan. Aduh kelasku tolong dengerin ya, dosennya udah pada ngeluh nih. Tolong aktif dong. Aduh kelas iki ya Allah, ini diapa-apain gak maju. Dikasih tugas AI. Ya Allah, semangat kelasnya Nadila. Kelas manajemen berapa Bu? Emang sampai disebut ya Bu? Jangan dong, kelasmu aja lah. Tapi kan ini Bu lagi apa ya yang menarik dari AI itu, apa ada dosen itu ada aplikasi khusus atau apa ya istilah lainnya yang sehingga dosen itu ketika menginput hasil tugas dari mahasiswa itu kayak oh ini AI nih, atau enggak mungkin ya dari tulisan yang tadi, atau ada ya dari selain kata-kata yang tidak nyambung itu apa yang menonjol? Ya kita dosen Dari- tuh sudah sudah bisa mengetahui ini kira-kira pakai bahasa AI atau enggak, karena juga untuk cek plagiasi juga ada. Cuma kalau tugas-tugas yang selama ini sih tugasnya itu ya kalau enggak artikel, makalah, itu dosen itu pasti sudah hafal lah dengan oh ini AI lah, ini seperti itu. Ingat ya, dosen itu lebih pintar dari kalian. Iya sih Bu. Karena lebih dulu belajar Bu. Iya itu, makanya kalian harus belajar juga. Kasih tips dong Bu, tips and trick gimana kita kayak sadar diri dari diri kita untuk ini AI cuma buat jembatan, bukan murni untuk kalian sekedar masuk kuliah dapat tugas nginput di AI kalian setor gitu. Kasih tips and triknya Bu. Tipsnya ingatlah, karena kita UIN saya ingat Allah. Kejujuran. Nah, masalahnya kita hidup ini nggak hanya di kuliah saja. Habis kuliah ini masih ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Nanti harus mencari pekerjaan, harus berumah tangga. Masa nanti kalau berumah tangga juga pakai AI? Mau cari pekerjaan pakai AI? Otomatis ya memang sekarang juga ada teknologi, kalau kalian tes wawancara online itu ada yang jawabnya itu pakai AI juga ada. Ada juga kasus yang masuk perguruan tinggi pasca itu tes wawancaranya pakai AI. Tapi AI itu nggak selamanya bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup. Jadi kehidupan itu kedepannya itu lebih luas, lebih panjang, dan tidak semua permasalahan di kehidupan ini bisa diselesaikan dengan AI. Bisa kamu menyelesaikan tugas dari dosen hanya sebatas tugas dosen, tapi kamu tidak bisa mengimprove soft skillmu, hard skillmu,
itu nggak bisa berkembang, otomatis kamu selama 4 tahun kuliah ini wasting time, karena ya udah nggak usah kuliah aja karena semua kamu hanya pakai EA. Coba sekarang di kelasmu sudah adakah yang beli buku mata kuliah saya? Pasti belum. Pasti nanti kalau ditanya buka ChatGPT. Seperti itulah. Sejak pertemuan pertama saya sudah bilang pakai buku ini. Pertemuan kedua ada yang sudah beli? Zong. Pertemuan ketiga sudah beli? Zong lagi. Sampai pertemuan ke-7, 8 ini ada yang beli buku saya, buku mata kuliah saya. Ya, seperti itu. Tapi berkembang nggak sih Bu mahasiswanya? Mau dikatain berkembang? Berkembang, ya bismillah saja. Kita dosen hanya bisa mendoakan supaya mahasiswa ini karena segala upaya kita kan juga nggak bisa membuat nilai itu kan hanya di tangan dosen. Walaupun kalian berbuat aneh pun, kalau dosen itu pengen ngasih nilai A, itu juga bisa A saja, bisa muncul A. Cuma apakah kamu hanya di lembar transkrip aja nilaimu A, habis nilai transkripmu 3,9, habis itu kamu nggak bisa daftar pekerjaan di mana-mana, nggak ada gunanya. Jadi IPK saya juga nggak 4, tapi ya alhamdulillah ketika mungkin kebarokahan doa orang tua, doa guru dan ustadzah, seperti itulah. Jadi intinya AI itu memang satu hal yang perlu dimanfaatkan, tapi jangan kebablasan. Masih banyak hal yang bisa kita kembangkan dan kejujuran itu yang utama. Itu saja dari saya. Ya berbicara AI ini kan berbicara mengenai mahasiswa akhir nih Bu, yang sekarang juga mereka banyak yang garap skripsi proposal ya, masih proposal. Skripsi. Itu banyak gak kendala apa dari pembimbing, dari mahasiswa yang mayoritas emang langsung copy paste, ada nggak Bu? Apa mayoritas atau minim atau mayoritas? Ya, mahasiswa ini pasti nanti ke ChatGPT. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Manajemen sedang membuat skripsi dengan tema konsentrasi manajemen keuangan. Buatkan saya judul. Ya, seperti itulah kondisinya, seperti itu. Ya, muncul judul disetorkan. Ketika ditanya ini nanti gap risetnya apa, novelty-nya apa, seperti itulah. Itu banyak terjadi Bu? Ya banyak lah. Kalau dipersenkan sampai 70%? Iya, mungkin 60%. 60% ya. 60%. Terus gimana tanggapan pembimbing atau dosen bahkan penguji ketika menghadapi mahasiswa yang kayaknya ini pure dari ChatGPT atau AI lainnya? Iya, kita hanya memberikan revisi dong. Direvisi total dong Bu. Iya, revisi ya. Yang jelas banyak kasus ya, cuma kita berdoa saja sebagai dosen ya, bijaksananya seperti itu. Berdoa semoga mahasiswa generasi Z ini bisa sadar bahwa kejujuran itulah yang utama. AI itu tidak bisa dihindari, tapi ya bijaksanalah. Itu termasuk kesan-pesan buat cutting-cutting kita yang sedang garap proposal ataupun sudah memasuki ke tahap skripsi. Itu pesannya adalah, hai semester 7 kerjakan skripsimu, proposalmu yang semangat biar lulus KTW kita sesuai dengan target. Intinya teman-teman sobat manajemen dan para pemirsa yang menyaksikan, AI itu bisa sangat membantu kita sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa ataupun jenjang-jenjang SLTA, SLTP. Akan tetapi AI itu bukan satu-satunya cara untuk kita menyelesaikan tugas kita. AI itu adalah salah satu jembatan untuk kita mencari pengetahuan mengenai apa yang masih belum kita ketahui. Jadi manfaatkan AI sebaik mungkin, gunakanlah sebijak mungkin untuk kehidupan kita, baik di dalam pendidikan ataupun nanti ketika kita turun ke dunia kerja. Oke, mungkin hanya itu ya Ibu, kita
podcast hari ini. Semoga kita dapat bertemu di next kesempatan lainnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Intinya ingat ya mahasiswa semuanya, jangan lupa AI hanyalah sebagai jembatan, alat bantu kita untuk menyelesaikan dan mencari ilmu pengetahuan yang masih belum kita ketahui. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Desi atas kesempatan yang sudah diluangkan ini. Ibu Desi sebenarnya sibuk nih. Ini ya Ibu, setelah ini mau kemana nih Bu? Ada acara. Oke, mungkin bisa dadah dulu nih Bu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.